Aku dan adikku memilih istri manusia binatang secara bersamaan. Dia bahkan tidak berpikir, langsung memilih serigala putih dengan kekuatan tempur luar biasa. Sedangkan aku merasa kasihan pada nasib manusia binatang yang tragis. Aku memilih duyung yang hampir mati di arena pertarungan. Siapa sangka serigala putih itu sangat angkuh. Sama sekali meremehkan manusia. Adikku habis-habisan berusaha tapi tetap gagal menaklukkannya. Sebaliknya justru duyung istriku, lembut dan penuh perhatian. Bukan hanya melayaniku setiap hari. Dia bahkan bisa menyembuhkan penyakit. Kedua kakiku yang lumpuh bertahun-tahun pun disembuhkannya. Begitu melihat ini mata adikku langsung merah. Takut aku merebut warisan keluarga. Dia malah merancang kecelakaan mobil. Yang menyebabkan aku mati. Saat aku membuka mata lagi. Aku terlahir kembali ke hari pemilihan istri itu. Kali ini, adikku justru berebut memilih duyung setengah mati itu. Melihat itu ayah sampai mengernyitkan dahi. Jiaki, kamu ini bukan main-main. Duyung itu terlihat sangat lemah. Bagaimana bisa membantumu? Ayah, aku hanya menginginkan duyung ini. Tolong dengarkan aku kali ini saja. Melihat reaksi Majiaki seperti ini, dan tatapannya yang panas ke arah Ruxue, aku berani bertaruh. Dia juga terlahir kembali. Aku dan Majiaki adalah saudara kandung. Awalnya akulah penerus yang paling diharapkan ayah. Namun saat usiaku 12 tahun, musuh datang mencari balas dendam. Aku dan ibuku diculik. Aku kehilangan fungsi kedua kaki demi lolos dari sarang iblis. Namun ibuku tidak seberuntung itu. Dia tewas di tangan musuh. Ayah dan ibu sangat saling mencintai. Ayah tidak mau menghadapi kenyataan bahwa ibu telah meninggal. Dia menyalahkanku karena tidak melindungi ibu dengan baik. Ditambah lagi keluarga Ma turun-temurun bergerak di bisnis persenjataan. Paling menghargai kekuatan tempur keturunan. Meski aku punya bakat, aku malah menjadi orang cacat yang hanya bisa duduk di kursi roda. Sama sekali tidak pantas ditampilkan. Akhirnya ayah pun menyerah padaku, dan beralih membesarkan adikku Majiaki. Bertahun-tahun telah berlalu, aku sudah terbiasa dengan keberpihakan ayah padanya. Sekarang Majiaki hanya perlu bersikap manja sedikit. Ayah pun tak berdaya selain mengiyakan. Majiaki begitu senang bukan main. Dia mengangkat papan lelang. Petugas segera datang menghampiri. Setelah menerima uang, mereka langsung melepas rantai besi di tubuh Ruxue, dan dengan hormat membawanya turun. Saat ini Ruxue tampak begitu menyedihkan. Tak peduli tubuhnya penuh luka, dia langsung berlutut dan bersujud dalam kepada Majiaki. Tuan muda, namaku Ruxue. Terima kasih telah menyelamatkanku. Mulai sekarang aku pasti akan melayanimu dengan baik. Baik. Majiaki benar-benar dimanjakan sampai lupa diri. Dia langsung membantu Ruxue berdiri, dan memeluknya ke dalam pelukan. Cantik kecil, mulai sekarang kamu harus banyak membantuku. Aku sepenuhnya mengandalkanmu. Melihat pemandangan ini, aku tak bisa menahan senyum dingin. Adikku yang bodoh, duyung beracun ini, silakan kamu rawat sebagai harta karunmu. Kelembutan dan kepatuhannya hanyalah sandiwara. Sedangkan aku menunjuk ke arena pertarungan. Tubuhnya berlumuran darah, namun masih berdiri tegak serigala putih bernama Luosi. Aku memilih serigala putih ini. Bangsa serigala memiliki 5 indera paling tajam. Baru saja aku selesai bicara, tatapan dingin dan angkuhnya langsung menyapu ke arahku. Matanya dipenuhi kebencian. Itu adalah ketidakrelaan. Begitu Majiaki mendengar pilihanku, dia tertawa mengejek tanpa menutupinya. Kakakku yang baik, siapa yang tidak tahu bangsa serigala paling sombong dan sulit dijinakkan? Hanya denganmu yang duduk di kursi roda. Bagaimana mungkin dia mau mendukungmu? Wajah ayah mengeras. Rautnya jelas menunjukkan ketidaksetujuan. Aku meletakkan kedua tangan di atas lutut. Benar, aku cacat. Aku adalah sampah keluarga Ma yang bisa diinjak siapa saja. Namun takdir memang seperti ini. Bukan berarti aku akan pasrah tanpa melawan. Entah mengapa, aku merasa Luosi bisa mengubah keadaanku. Aku yakin bisa mendapatkan kepercayaannya, dan membuatnya berguna bagiku. Lalu perlahan merebut kembali semua yang menjadi milikku. Ayah, maukah memberi aku satu kesempatan lagi? Aku janji punya cara menjinakkan serigala putih. Sejak ibu meninggal, hubunganku dengan ayah semakin menjauh. Selama bertahun-tahun ini, aku menerima tatapan meremehkan di keluarga Ma. Namun aku tidak pernah mengeluh. Juga tidak pernah merendahkan diri pada ayah. Hari ini adalah pertama kalinya aku memohon padanya. Mungkin rasa bersalah di hatinya membuat ayah goyah. Dia menatapku beberapa detik. Akhirnya dia mengangguk. Setelah kembali ke rumah besar keluarga Ma, Majiaki bahkan tidak makan malam di rumah utama. Dengan tergesa-gesa menyeret Ruxue ke villa pribadinya. Tidak lama kemudian, aku mendengar jeritan kesakitan Majiaki dari villa pribadinya. Lalu segera, para pelayan membawa berbagai perlengkapan penghenti darah dan penyelamat nyawa. Hilir mudik masuk keluar dari villanya.
Kepala pelayan Xiao panik hingga berkeringat deras. Berlari melapor pada ayah yang masih makan. Tuan besar, keadaan gawat. Tuan muda Jiaki nekat menyakiti diri sendiri. Perutnya sampai tertusuk parah. Apa? Ayah menghantam meja dan langsung berdiri. Melangkah cepat keluar. Baru beberapa langkah meninggalkan rumah utama. Dia melihat Ma Jiaki berjalan mendekat seolah tidak terjadi apa-apa. Ayah melihat tubuhnya berlumuran darah. Dengan cemas bertanya pada Jiaki. Kamu tidak apa-apa. Ayah, aku tidak apa-apa. Tadi hanya sekadar mencoba. Seberapa hebat sebenarnya kemampuan Ruxue? Tatapan ayah yang penuh penilaian mengarah pada Ruxue yang berdiri di samping Ma Jiaki. Barulah dia menjelaskan dengan lembut. Dia adalah putri duyung dari kaumnya. Putri duyung dengan kemampuan medis tertinggi di generasinya. Air matanya memiliki kekuatan penyembuhan luar biasa. Bahkan bisa menghidupkan kembali orang sekarat. Cedera separah apapun bisa pulih sepenuhnya olehnya. Ternyata kamu punya kemampuan seperti ini. Tatapan ayah pada Ruxue langsung berubah. Perlu diketahui keluarga Ma menjalankan bisnis persenjataan. Bertahun-tahun berurusan dengan dunia gelap dan terang. Menghadapi bahaya dan luka adalah hal biasa. Kini dengan adanya Ruxue, bukan hanya bisa melindungi Ma Jiaki dari luka berat, tapi juga membantu anggota keluarga Ma lainnya. Wajah Ma Jiaki dipenuhi rasa bangga. Ayah, aku sudah bilang sejak awal, pilihanku pasti tidak akan salah. Hanya saja tidak tahu, kakak memilih serigala putih dengan fondasi sehebat itu. Apakah bisa dimanfaatkan dengan baik? Sambil bicara pandangan ayah dan anak itu sama-sama tertuju padaku. Karena kejadian tadi terlalu mendadak. Hampir semua pelayan rumah berlari ke sisi Ma Jiaki. Ayah pergi dengan tergesa, sedangkan Luosi bersikap keras kepala karena kesal. Tidak mau membantuku mendorong kursi roda. Ku hanya bisa menopang kursi roda sendiri dan terseok keluar dari rumah utama. Butuh waktu lama baru bisa menyusul ayah dari belakang. Dibandingkan dengan Ma Jiaki yang penuh kejayaan, aku si cacat yang tak dipedulikan ini tampak jauh lebih menyedihkan. Ayah menatap keadaanku yang memalukan ini, lalu mendengus dingin. Putra keluarga Ma bahkan tidak bisa menjinakkan seorang wanita. Ma Jiaki senang melihatku dimarahi. Wajahnya masih berpura-pura terlihat peduli padaku. Ayah, kakak juga tidak menginginkan hal seperti ini. Berilah dia sedikit waktu. Dengan sikap ayah penyayang dan anak berbakti itu, mereka meninggalkanku di tempat dan berjalan menjauh. Hanya Ruxue yang mengikuti di belakang Ma Jiaki. Saat melewatiku, dia melirikku diam-diam. Meski dia berusaha keras membungkus diri sebagai domba lemah, aku tetap langsung melihat kekejaman di dasar matanya. Perkembangan kejadian bahkan lebih mulus dari perkiraanku. Di kehidupan sebelumnya aku menemukan kemampuan penyembuhan kuat Ruxue. Itu terjadi sebulan kemudian dalam sebuah transaksi persenjataan. Pihak lawan adalah pelanggan lama. Seharusnya tidak ada masalah. Namun hari itu mereka justru berniat berkhianat. Aku duduk di kursi roda dan sama sekali tidak bisa kabur. Hanya bisa menatap pisau menusuk perutku. Aku sempat mengira kali ini aku pasti mati. Tak disangka Ruxue tiba-tiba menangis keras. Sambil menangis sambil bernyanyi, air matanya menetes ke luka di tubuhku. Daging dan darahku benar-benar tumbuh pulih sedikit demi sedikit. Nyanyian yang merdu itu, bahkan meredakan seluruh rasa sakit di tubuhku. Kemudian aku terbangun di kediaman keluarga Ma. Di atas tempat tidur di halaman milikku sendiri. Ruxue memberitahuku, bahwa dialah yang menyelamatkanku dengan ilmu pengobatan bangsa duyung. Dan dia juga bersedia memberitahuku sebuah teknik rahasia bangsa duyung. Selama digunakan, bukan hanya bisa menyembuhkan kedua kakiku, tapi juga membuatku memiliki fisik sebanding dengan manusia hewan. Di kehidupan sebelumnya begitu mendengar bisa lepas dari kecacatan. Aku langsung setuju Ruxue menggunakannya. Kemudian aku secara ajaib pulih sepenuhnya. Dan tubuhku menjadi sangat kuat. Ayah sangat terkejut dan senang dengan perubahanku. Ditambah aku memang cerdas. Dan setelah berbagai manuver, sedikit demi sedikit aku merebut kembali kekuasaan yang selama bertahun-tahun direbut Ma Jiaki dariku. Namun semua jerih payahku akhirnya hancur di tangan Ruxue. Teknik rahasia yang katanya bisa membuat orang menjadi kuat itu sebenarnya hanyalah sebuah penipuan. Itu menukar darah, esensi dan nyawa. Di bawah perhitungannya, dalam waktu kurang dari setengah tahun, tubuhku akan membusuk seluruhnya dan meledak mati, tanpa bisa ditemukan sedikit pun bukti bahwa dia yang melakukannya. Dan teknik rahasia yang mematikan ini, justru Ma Jiaki yang bergegas menyuruh Ruxue menggunakannya. Baru hari pertama membawa orang itu kembali ke keluarga Ma, dia sudah tak sabar mencari kematian. Ma Jiaki, kalau kau ingin menyerahkan posisi kepala keluarga, maka aku tidak akan sungkan. Tunggulah kabar baik tentang kematian mendadakmu. Setengah bulan kemudian, ulang tahun besar ayah, mengundang para mitra bisnis dari berbagai pihak untuk berkumpul di keluarga Ma.
Dalam setengah bulan ini, Majiaki hampir tidak pernah melangkah keluar dari gerbang besar keluarga Ma. Seharian menutup pintu, berlatih sesuatu bersama Ruxue di paviliun terpisah.